Hello Agripreneurs, meski kamu harus stay at home karena pandemi ini, kamu tetap bisa belajar loh, dan juga berwisata lewat video ini. Bisa dibilang semacam belajar dan wisata online. Kali ini kita mau ulas gimana menariknya belajar tentang kakao, mulai dari tanamannya hingga jadi olahan coklat yang lezat. Seperti yang ada di Kabupaten Tabanan, Bali, Chow Chocolates Factory and Resto menawarkan produk dan wisata edukasi budidaya kakao dan pengolahan coklat. Tiketnya murah, dan kamu bisa dapat 1 kotak coklat gratis di akhir sesi belajarnya. Sebelum kita lanjut jalan-jalan, buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar kita bisa bersama-sama belajar agribisnis kreatif yang menarik. Kita mulai jalan-jalannya ya. Chow Chocolates Factory and Resto ini lokasinya ada di Tabanan, Bali. Kalau dari Bandara Internasional Ngurah Rai, kamu perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam. Produsen coklat organik ini menempati lahan sekitar 1 hektar, di mana di dalam area lahan ini ada pabrik coklat, kebun, persawahan, dan resto. Di sini, kamu bisa dapat tambahan edukasi loh, gimana budidaya kakao hingga pengolahan coklatnya. Kita akan diantar dan dijelaskan dengan rinci oleh pemandu yang profesional. Untuk jalan-jalan kita kali ini, kita akan ditemani Kak Ratna berkeliling kebun dan sekitar pabrik. Jadi dia kayak bunga belimbing seperti ini. Jadi dalam 1 tahun, 1 pohon itu bisa menghasilkan ribuan bunga. Tapi tidak lebih dari 1% yang bisa tumbuh menjadi buah. Dari 1%, jadi 1 pohon itu dalam 1 tahun bisa menghasilkan 50 atau 60 buah saja. Itu pun pada masa produktif. Belum produktif itu dia belum sampai 50. Seperti itu, masih tahap belajar untuk proses buah seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk dari bunga sampai kita mendapatkan buah yang sudah siap dipanen, yang sudah berubah warna menjadi kuning atau orange, itu membutuhkan waktu 5 sampai 6 bulan, Pak. Lumayan lama, tapi untuk kakao sendiri kalau perawatannya bagus, dia tidak ada musim. Nah, untuk proses potong pun kita harus memotong lebih ke pangkal buah, Kak. Jadi kita nggak boleh memotong lebih ke batang, karena kita harus menyisakan 0,5 atau 1 cm. Ya, jadi ini sudah bisa dipanen. Kalau untuk kakao, itu dia bagusnya dipanen di tingkat kematangan 70%. Ini sekitar 50% sudah bisa. Topping putihnya itu masih tebal, karena itu kita gunakan untuk proses fermentasi di sini sebagai bakterinya. Di samping itu kita bisa menghalau dari hamanya sendiri. Ada namanya PBK. Kalau PBK itu dia pengerek buah kakao, itu berupa ulat. Kalau misalnya tingkat kematangannya itu terlalu matang seperti itu, jadi ulat itu nanti akan masuk dia ke dalam buah, kemudian menyerang plasenta sehingga biji-bijinya itu akan hitam-hitam dia. Kalau sudah seperti itu tidak bisa kita proses untuk pembuatan coklat. Ini lebih bagus kita lakukan panen sering seperti ini. Gunakan pisau, jadi agar kita tidak melukai bijinya. Setelah ini kita akan lakukan proses fermentasi. Jadi biji-biji ini kita ambil, kemudian kita lakukan proses fermentasi. Proses fermentasi kita lakukan di sebelah sana. Kalau yang tidak terfermentasi dia warnanya lebih gelap. Tidak terfermentasi, yang terfermentasi dia lebih bersih. Kalau dari rasa dia lebih pekat pahitnya. Ada rasa pahit dan sepah. Kalau yang terfermentasi ada rasa asam. Dari tekstur yang terfermentasi itu lebih gampang dibuka. Kalau yang tidak terfermentasi itu dia lebih keras. Dari proses pengeringan, proses pertama di dalam pabrik adalah proses roasting, Pak, di mesin ini. Ini fungsinya untuk menurunkan kadar air dari 7% di pengeringan menjadi 3% di roasting. Nah, jadi hanya digiling saja, Pak, nggak ada campuran apa-apanya, karena di dalam kakao kan sudah ada kandungan minyak. Nah, jadi untuk mendapatkan bubuk dan minyaknya, nanti coklat pasta itu kita proses lagi di mesin pressure ini. Pressure ini fungsinya untuk memisahkan lemak dan juga bubuk kakao. Jadi coklat pasta itu kita masukkan ke dalam kantong pahit terlebih dahulu, baru kita masukkan
Jadi kalau untuk rumahnya dia langsung keluar dari lubang-lubang kecil. Kemudian kita tampung di bawah. Coklat kita gunakan untuk pembuatan dark coklat kembali dan juga sudah siap dijual. Kalau dijual itu sudah bisa dipakai untuk masak, pembuatan kue dan juga untuk kosmetik. Itu kan sangat bagus untuk menutrisi kulit, menghilangkan stretch dan juga mencegah kemudian dini. Itu bisa dipakai kayak body butter. Proses lanjutannya ada di sebelah sini. Tadi yang saya jelaskan itu ada di dalam sana. Ke dalam lagi nggak bisa dilihat dari sini. Jadi dua mesin yang ada warna birunya itu namanya mesin refining. Jadi untuk proses pencampuran itu kita normalnya lakukan selama 24 jam. Sampai kita mendapatkan tingkat kehalusan 3 mikro di refining mesin. Baru setelah itu kita melakukan proses couching. Itu namanya mesin couching. Jadi fungsinya itu untuk menghaluskan coklat agar mendapatkan tekstur coklat yang lebih halus dan juga menghilangkan zat gas asam setelah proses fermentasi. Stiker kita stikerin dulu, baru nanti dimasukin ke dalam case masing-masing sampai kita mendapatkan coklat yang sudah siap dijual. Habis berkeliling, kita bisa lanjut buat belanja oleh-oleh berbagai olahan coklat. Kemasan dan bentuk olahan coklat yang ditawarkan terlihat menarik juga nih. Kalau kamu udah puas belajar dan belanjanya, kamu bisa mampir ke restonya buat icip-icip hidangan yang ada di situ. Atau sekedar menikmati minuman khas coklatnya. Gak cuma kebun kakao dan pabrik coklatnya, kamu juga bisa nih jalan-jalan di sekitar kompleks yang ada lahan pertanian yang menarik. Sekarang, kita cerita sedikit histori dari Chow Chocolate Factory and Resto. Perusahaan ini didirikan tahun 2014 dan mulai aktif beroperasi 2 tahun kemudian. Dalam memproduksi produk coklatnya, perusahaan ini juga menggandeng petani kakao di sekitarnya. Petani bisa menyalurkan biji kakaonya dengan harga yang lebih menarik. Tapi tentunya dengan kualitas yang telah ditetapkan. Dan yang menarik di sini, agar dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan, Chow Chocolates melakukan pembinaan kepada petani yang memasok bahan bakunya. Pembinaan ini dimulai dari kebun hingga pengolahan pasca panen menjadi biji kakao fermentasi. Sebelumnya, lahan petani kurang dipelihara dengan baik, dan perlahan mereka mulai merehabilitasi kebunnya agar memperoleh produktivitas kakao yang tinggi dengan mutu prima. Sekarang, kita icip-icip oleh-olehnya. Yang mau kita coba ada beberapa varian coklat batang dan juga minuman coklatnya. Kalau lihat kemasannya cukup baik. Coklat dibungkus dalam kotak kemasan. Untuk varian coklat batangnya, kita mau icip yang varian dark chocolate. Ada yang pure dark chocolate, sea salt, dan sea salt nibs. Varian lainnya ada juga coconut chocolate. Lalu minumannya yang kita coba juga yang dark chocolate. Itu tadi jalan-jalan dan icip-icip coklat kita kali ini. Moga bermanfaat ya buat agripreneur semua. Dan jangan lupa buat like, share videonya, dan beri masukan di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya.